Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurusaadah, NIM 051 dari kelas 2018B, jurusan PG PAUD UNESA. Kali ini saya akan share sedikit mengenai macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak. Selamat menyimak. Ada 8 macam gaya ilustrasi buku cerita anak. Yang pertama yaitu teknik realis. Apa itu teknik realis? Teknik realis adalah gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, bersifat nyata atau real dan benar-benar ada. Berikut contoh buku cerita yang menggunakan teknik atau gaya ilustrasi realis. Buku ini berjudul The Letter Carrier yang ditulis oleh Sri Ulina. Sekarang menuju gaya ilustrasi yang kedua, yaitu teknik surrealis. Apa sih teknik surrealis itu? Nah, teknik surrealis merupakan gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi atau hayalan yang bersifat tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora, hiperbola, humanoid, dan lain-lain. Berikut contoh buku cerita yang menggunakan gaya ilustrasi atau teknik surrealis. Buku ini berjudul Orang-Orang Tanah, yang ditulis oleh Poppy DeGiovanni. Setelah teknik surrealis, gaya ilustrasi yang ketiga yaitu kartun. Apa itu kartun? Kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu, penuh warna atau colorful, dan menarik untuk dilihat. Berikut ini contoh buku yang menggunakan gaya ilustrasi atau teknik kartun. Judul buku ini yaitu Big Red Lollipop. Penulisnya bernama Ruhsana Khan. Selanjutnya menuju gaya ilustrasi yang keempat, yaitu karikatur. Apa sih karikatur itu? Nah, karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya bagian kepala lebih besar ketimbang badannya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah, namun tidak meninggalkan unsur pentingnya, yaitu ekspresi. Berikut contoh buku cerita yang menggunakan gaya ilustrasi karikatur. Buku ini berjudul Laskar Bakteri Baik, yang ditulis oleh Era Mayawati. Gaya ilustrasi yang kelima yaitu Japan Style. Apa yang dimaksud Japan Style? Nah, Japan Style adalah gaya gambar yang merujuk kepada manga atau komik Jepang, di mana ciri-cirinya terkenal dengan mata besar si tokoh, corak rambut yang kaya akan warna, dan gestur tokoh tidak wajar atau tidak normal sesuai di kehidupan nyata. Ini dia contoh buku cerita yang menggunakan gaya ilustrasi Jepang. Judul buku ini adalah Kintaro. Setelah tadi membahas tentang Japan Style, sekarang menuju gaya ilustrasi yang keenam, yaitu American Style. Apa itu American Style? Nah, American Style adalah gaya gambar di mana merujuk kepada gaya gambar di Amerika. Kebanyakan tentang heroisme atau kepahlawanan. Cirinya yang terkenal yaitu
tubuh si tokoh penuh otot, muka bentuk segi empat, dan efek yang kadangkala berlebihan. Berikut contoh buku cerita yang menggunakan gaya ilustrasi American Style. Judul buku ini yaitu Tintin di Amerika. Selanjutnya, kita menuju gaya ilustrasi yang ketujuh, yaitu pop art. Apa sih pop art itu? Nah, pop art adalah gaya gambar yang saling menindih antara objek satu dengan yang lain, dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali, namun dapat memberikan sebuah makna atau arti. Pop art bisa berupa foto, ilustrasi, atau keduanya digabungkan bersama-sama dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali. Ini dia contoh buku cerita yang menggunakan gaya ilustrasi pop art. Judul buku ini adalah Andai. Setelah ke pop art, kita menuju gaya ilustrasi yang terakhir, yaitu fotografi. Apa yang dimaksud fotografi? Nah, fotografi adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto menjadi sebuah desain ilustrasi. Gaya ilustrasi ini tidak kalah kuat dengan gaya ilustrasi yang menggunakan handmade. Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa. Berikut ini contoh buku cerita yang menggunakan gaya ilustrasi fotografi. Buku ini memiliki judul Furry Fairy Tales. Nah, setelah kita mengenal 8 macam gaya ilustrasi pada buku cerita anak, sekarang kita mengenal manfaat teknik ilustrasi. Apa aja sih manfaat teknik ilustrasi? Nah, yang pertama yaitu menarik sebuah perhatian pembaca. Yang kedua, membuat para pembaca penasaran dan membuat mereka ketagihan untuk bisa membaca lebih lanjut. Yang ketiga, memudahkan untuk dapat memahami suatu tulisan. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengekspresikan ide atau pikiran melalui sebuah gambar. Yang kelima, menjelaskan secara singkat sebuah tulisan atau sebuah cerita. Yang keenam, meningkatkan suatu nilai estetika sebuah gambar atau tulisan. Yang ketujuh, menjelaskan sebuah konsep melalui suatu gambar. Dan yang terakhir, memberikan sebuah hiburan sehingga para pembaca tidak bosan saat membaca sebuah tulisan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.